Di kawasan Cibubur, perbatasan antara Jakarta, Depok, dan Bekasi ini, Ridwan dan beberapa orang rekan seprofesinya sedang menunggu panggilan kerja. Mereka mangkal di lokasi-lokasi strategis atau persimpangan agar para pengguna tenaga mereka dapat dengan mudah menemukan mereka jika suatu saat memerlukannya. Pesatnya pembangunan infrastruktur di ibu kota dan sekitarnya terus menarik perhatian para pekerja lepas harian untuk mencari peruntungan di ibu kota. Meski tanpa perlindungan dan keselamatan kerja yang mereka terapkan seperti halnya dari pekerja-pekerja perusahaan, mereka tetap berjuang untuk mencari penghasilan sehari-hari. Lalu seperti apa mereka dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja? Tentunya mereka memiliki kiat sendiri. Dan di mana peran pemerintah saat ini agar mensejahterakan seluruh pekerja termasuk pekerja lepas harian ini. Ridwan menggeluti profesi sebagai tukang sekop sejak 5 tahun lalu. Berawal, diajak rekan sekampung halamannya untuk menjadi kuli pengangkut pasir di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, sejak pangkalan pasir tersebut ditutup, ia tidak lagi bekerja. Tadi jam 1 ada gitu kan. Jam 1 malam tadi, alhamdulillah gitu. Biasanya kan sepi gitu kan. Ya. Menghindari terjadi hal-hal yang nggak diinginkan apa aja Kang dari Akang sendiri? Ya nggak ada sih Pak, cuman ya yang itunya yang penting sehat gitu badan gitu. Yang penting apa ya di sini mah? Ya kayak gini lah. Gitu. Terus untuk waktu nurunin pasirnya untuk menghindari kecelakaan kerja apa yang dilakukan? Ya berdoa aja. Iya berdoa aja. Para pekerja harian lepas ini tidak memiliki tempat tinggal. Sehari-hari mereka beraktivitas di pinggir jalan. Mereka harus bersaing berebut menguasai truk. Pasalnya, pengemudi truk biasa mempekerjakan maksimal 2 orang dari mereka. Ya, secara pribadi saya selaku pelaku kerja juga, ya kuli-kuli ini merasa kasihan juga yang suka nongkrong-nongkrong kuli di jalan, terutama yang suka nongkrong nurunin pasir, terutama Patiban. Kok soalnya di kuli pasir ini nggak ada istilahnya apa? Asuransi semacam asuransi apa tunjangan lah. Makanya saya sebagai pelaku ini mendorong semangat pada teman-teman. Tidak seperti pekerja lain, para tukang skop ini tidak memiliki majikan, sehingga tidak ada aturan, apalagi aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang harus mereka patuhi. Namun jika menilik dari segi kesehatan, betapa rentannya mereka terpapar penyakit dari aktivitas mereka sehari-hari. Padahal sesuai PP nomor 50 tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Secara umum sebetulnya semua undang-undang tenaga kerjaan, baik K3 ataupun yang undang-undang cipta kerja itu tidak membatasi pekerja. Semua pekerja, mau pekerja kontrak, pekerja tetap, karyawan kontrak, karyawan tetap, itu semua masuk ke dalam ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Mereka sepertinya belum tersentuh aturan ini, padahal masih banyak kaum pekerja yang tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan. Berdasarkan data BPS, di DKI Jakarta saja, jumlah pekerja harian lepas pada Agustus 2021 mencapai 2/5 dari pekerja di DKI Jakarta. Banyak pekerja harian di bidang lain yang juga nasibnya seperti Ridwan yang belum tersentuh aspek perlindungan kerja, apalagi bagi pekerja informal. Ketika usia bertambah dan fisik melemah, pekerjaan akan semakin sulit bahkan terancam tidak mempunyai pendapatan. Ini salah satu PR bagi pemerintah untuk mencari solusinya. Di aturannya, apakah ada unsur pekerja pengusaha dan ada hubungan kerja? Kalau memang ada itu, maka termasuk tergolong pekerja, maka masuk tuh perlindungan K3-nya dan kami harus memberikan perlindungan akan itu. Nah, kan cuman tinggal dilihat dari mana kami bisa masukkan, karena tidak mungkin juga kami masuk tanpa informasi, katakanlah seperti itu. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Organisasi Buruh Dunia atau ILO telah memprakarsai pendekatan yang mendorong berbagai pihak, termasuk media, untuk menjadi lebih sadar budaya pencegahan K3 melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman dan upaya membangun rasa kepemilikan dan komitmen bersama.
Dari Jakarta, Hendriadi, Nusantara TV melaporkan.